Jangan ini dianggap disepelekan oleh para aktor pengambil keputusan bahwa ini adalah hal Karena yang curah hujan yang tinggi. Tidak bisa. Semua daerah Belanda di bawah laut. Wah, oh iya, Loh, lagi begitu ya? Kenapa tidak pernah banjir? Memangnya di Belanda tidak pernah hujan? Di Belanda lagi ada 4 musim lagi. Tidak hanya seperti kita hanya musim hujan sama musim panas. Ke persoalan sampah ini, apalagi sekarang ada levy. Turis, pungutan turis. 150.000 dulu. Iya, dua paradigma orang kalau tidak bisa menggunakan anggaran itu ada karena tidak efisien dan efektif sehingga kebocoran di mana-mana. Yang kedua karena dimaling atau dikorup. Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat datang kembali, Prof. Ya. Sejuta penggemar gitu. Wah, kalau ngomongin hal-hal yang kritis pastinya harus dengan Prof. Dasi Astawa nih Win ada aja. Karena yang sekarang pengen benar-benar mengupas nih Prof. Kejadian di Bali kemarin belum lama inilah. 2-3 hari lalu lah. 2-3 hari lalu ya gitu. Banyak orang netizen masyarakat Bali bingung. Ini kok tumben Bali seperti ini gitu. Terus statement pemerintah Pak Wayan Koster, karena curah hujannya lebih tinggi. Iya. Ini kan seperti mengatakan kenapa kamu hamil? Lah karena lupa pakai kondom gitu kan gitu. Nah, kalau ada juga yang bilang ini ada pengaruh pengaturan cuaca dari globalis dan lain-lain. Nah, dari perspektif Prof. Dasi Astawa, ini apa yang terjadi nih Prof? Apakah ini memang bom waktu dari ketidakbecusan pemerintah kita di Bali dan masyarakat yang juga gampang dibeli suaranya dalam konteks politik atau bagaimana, Prof? Silakan, Prof. Oke. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam rahayu. Pada dasarnya adalah banjir itu adalah terjadi karena ada ketersumbatan. Itu kata kuncinya itu. Banjir terjadi karena ketersumbatan. Karena tipologi aliran air mengalir dari atas ke bawah. Dari dataran tinggi ke dataran rendah. Kalau dikatakan terjadi perubahan, di mana-mana terjadi perubahan. Memangnya di Bali aja berubah. Memangnya di Bali saja ada hujan. Kan di mana-mana ada. Kenapa tidak banjir? Bukan salah hujannya, bukan salah banjir, bukan salah airnya kan? Tidak boleh kita menyalahkan hujan, karena itu anugerah. Ketika dia menjadi banjir, ulah kita, maka dia menjadi musibah. Hujan itu kan berkah. Bagaimana kalau tidak hujan? Kan kering kita. Jadi hujan itu ada berkah. Sehingga kalau kita salah mengantisipasi, maka dia menjadi musibah dan menjadi masalah. Jadi menurut saya hujan itu tetap adalah karunia yang di atas, yang luar biasa, yang patut kita syukuri sebenarnya apabila kita memaknai hujan sebagai sebuah anugerah. Kalau terjadi perubahan di mana-mana terjadi, disebut dengan climate change. Bahwa adanya perubahan iklim itu benar terjadi mempengaruhi tentang kondisi alam, alam semesta termasuk mungkin curah hujan akan berpengaruh. Apalagi climate change itu kan disebabkan oleh berbagai macam kerusakan di darat. Tidak tunggal penyebabnya. Iya kan, bermacam-macam. Jadi kalau terjadi hujan tiba-tiba dia atau terjadi hujan yang tidak disangka-sangka karena lebatnya kayak begini, itu sebenarnya adalah akibat peristiwa perubahan cuaca atau climate change. Tetapi itu sebenarnya tidak ada masalah. Memangnya kita aja mengalami perubahan climate change. Negara-negara lain juga ada, daerah-daerah lain juga ada. Memang kita aja hujan kan tidak. Tapi ada juga hujan yang lebih tinggi intensitasnya di suatu daerah. Tapi kan tidak serta-merta dia banjir. Itu artinya banjir itu banyak faktor yang menyebabkan. Satu adalah climate change. Yang kedua adalah alih fungsi lahan yang tidak berjalan secara normal. Terlalu terbesar-besaran sehingga daerah serapan semakin menyempit. Iya kan? Baik di hulu maupun di hilir,
daerah serapan mulai berkurang. Akibatnya ketika hujan, yang dulunya air hujan itu menyerap ke tanah, diserap oleh akar pohon-pohonan juga. Sekarang karena sudah ada ditutup oleh beton-beton dan sejenisnya, maka air hujan akan langsung turun dari tinggi ke rendah. Salah satunya adalah sungai. Ketika sungai dan selokan itu adalah sungai makin menyempit, ya kan, karena mungkin kepentingan personal dan kepentingan bisnis, lalu selokan atau drainase tidak berjalan. Apakah karena sempit atau manajemennya tidak bagus, bahkan tidak ada upaya maksimal membersihkan selokan itu sehingga dia disfungsional, itu adalah bagian daripada kesalahan kita selaku umat manusia. Jadi bukan serta-merta, itu dulu pertama. Ya kan, penyebab yang pertama yaitu climate change, lalu alih fungsi lahan, dan termasuk juga kita tidak cakap, tidak cerdas, tidak lihai bagaimana membuat drainase saluran air itu. Bahkan kalau hujan sedikit pun di kota-kota jalan menjadi sungai kan. Itu kan akibat daripada tersumbatnya drainase yang sudah kecil pada umumnya, tidak desain dengan sesuai dengan kapasitas hujan, dan juga banyak lumpur, banyak sampah dan lain sebagainya. Selanjutnya juga kita harus paham betul tentang apa yang disebut manajemen sampah kita belum bagus. Jadi manajemen sampah ini kalau belum tuntas, berarti memang kita ini termasuk himpunan orang-orang yang keliru. Keliru dalam arti memanfaatkan sampah, padahal kita sudah diberikan kecakapan, kemampuan, dan bahkan teknologi yang tinggal meniru saja. Tapi kenapa tidak kita tiru-tiru? Kita ambil, ya kan, karena contohnya juga sudah banyak. Jadi kalau kita tidak mampu mengelola sampah, menyebabkan banjir. Buktinya sekarang lihat itu, di sungai-sungai itu rata-rata kan sampahnya berserakan kemana-mana. Itu berarti kita tidak bisa mengelola sampah, padahal cuma meniru. Pertanyaannya, mengapa orang lain bisa mengelola sampah kalau kita tidak bisa? Artinya ada mismanagement di bidang pengolahan sampah. Itu lalu ada juga lagi bahwa alih fungsi lahan terjadilah namanya apa yang disebut dengan pembangunan yang tidak terkontrol. Ya kan, lahan-lahan yang banyak beralih fungsi, dan terjadi, mohon maaf, pembukaan namanya infrastruktur terutama jalan raya, sehingga peradaban jalan raya memotong peradaban air. Jadi saluran irigasi itu dengan adanya jalan dipotong, dan kadangkala tidak disambung sebagaimana mestinya, karena cari atau sawah di tengah-tengah itu dipotong oleh jalan raya, tidak disambung lagi dengan baik dan benar, sehingga terjadi pemupukan air akibat tersumbatnya saluran. Jadi tersumbatnya saluran itulah menyebabkan banjir, luapan air, termasuk kapasitas sungai yang berlebihan lalu ditambah dengan sampah. Kan sampah menghambat jalannya air. Menghambat jalannya air ketika terbendung oleh sesuatu kekuatan tertentu, dia menjadi bendungan dia. Sehingga tiba-tiba airnya meluap. Hujan itu kan tidak tiba-tiba. Hujan itu kan sebenarnya mengalir begitu saja. Kalau tidak ada sumbatan, hujan itu semestinya langsung turun, langsung berjalan. Ini masalah peradaban air dan peradaban jalan raya. Ini yang menentukan. Lalu kita jujur kita akui bahwa terjadinya kan umumnya kadang-kadang, apalagi di Bali, relatif merata. Itu berarti kita tidak pernah belajar dari pengalaman. Karena banjir ini bukan hari ini aja. Betul. Iya kan? Kalau kita menyalahkan hari ini, itulah lemahnya kita. Terlalu menyalahkan keadaan, kita tidak mau berbenah. Jadi karena tidak berbenah, apakah itu adalah pemerintah, apakah itu masyarakat, tapi yang sebenarnya yang paling memegang kuncinya sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator kan government. Pemerintah berarti. Pemerintah dong, sebagai dapat regulator, eksekutor, akselerator, dan fasilitator. Jadi, karena rakyat tidak bisa membuat regulator. Betul. Jadi dapat yang tangkap ini sebenarnya memang salah kita bersama. Cuman yang paling bertanggung jawab adalah regulator atau pemerintah yang diberikan kepercayaan atau ke kursi jabatan untuk mengatur bagaimana agar tidak ada banjir, bagaimana mengelola tata kota biar
ketika ada hujan biar tidak ada banjir begitu ya Prof berarti ya. Ya, benar saja. Persoalan perkotaan itu kan sebenarnya persoalannya hanya 3 saja, Win. Persoalan sampah dan ikutannya, ya kan, persoalan kependudukan, persoalan pertamanan, ya, termasuk persoalan kependudukan, pertamanan, lalu lintas, kan gitu aja kan. Sebenarnya kan begitu aja. Wali kota yang berhasil kan hanya bisa menekan banjir dan membuat taman. Udah ada berhasil. Di mana-mana wali kotanya, indikatornya oleh masyarakat itu apa? Pasti dilihat kalau di kota-kota wali kota umumnya ada dilihat kalau dia bersih, tamannya bersih, taman bersih, taman bagus, ya kan tidak ada banjir, pasti dibilangnya berhasil. Ya, betul. Karena apa? Karena masyarakat kota semuanya masyarakat sebagian besar masyarakat yang dominan terdidik. Dan mereka paham betul sebenarnya bagaimana kalau disentuh sedikit aja dia tahu bagaimana kelajakannya, bagaimana dia harus mengatur sesuatu, dan dia bisa mempunyai kekuatan juga untuk membayar, gitu loh. Jadi persoalan-persoalan perkotaan adalah persoalan-persoalan yang paling mendasar adalah persoalan kependudukan dan persoalan sampah yang berimplikasi terhadap banjir. Karena ketika terjadi penumpukan sampah dan banjir, berbagai macam penyakit bisa muncul. Ya. Berarti kalau indikator keberhasilannya adalah di kota itu tidak ada banjir dan tamannya cantik. Kalau masih ada banjir itu belum berhasil atau pemerintahnya adalah pemerintah yang gagal gitu berarti ya. Kalau kita sih tidak sampai se ekstrim gagal. Oh gitu. Tapi pemerintahnya belum berhasil gitu pemerintahnya tertunda keberhasilannya, atau tertunda keberhasilannya, atau telat merumuskan suatu kebijakan-kebijakan yang memberikan kenyamanan dan keamanan. Karena masyarakat kota itu butuh hanya ruang publik, yaitu pertamanan, dan butuh bagaimana clear and clean, tidak ada sampah, tidak ada banjir. Masyarakat kota apa yang diperlukan? Coba tanyakan kan. Betul. Rasa aman dan tenang, nyaman. Tidak ada banjir, tidak ada banjir. Karena tidak ada banjir, tidak ada nyamuk. Betul. Tidak ada sampah, tidak ada air tergenang. Nyamuk tidak ada. Iya kan? Itu aja kan? Iya. Jadi beda dengan masyarakat desa. Masyarakat desa ruang untuk membuang sampah masih banyak. Betul. Bisa dipilah, bisa taruh di tebo istilahnya. Jadi masalah-masalah perkotaan dalam konteks perkotaan ini ya. Itu adalah paling esensial. Ini kita kan membicarakan konteks perkotaan. Perkotaan. Kan? Badung, Gianyar yang kota dan ya perkotaan pokoknya. Perkotaan di Badung, Denpasar. Badung, Gianyar, Denpasar, Tabanan, lah yang masuk. Pokoknya semualah perkotaan yang kita bicarakan. Karena saya kan kebetulan tinggal di kota dan di desa juga nih. Bolak-balik ini. Jadi memang nggak bisa manajemen kota dan desa itu disamakan, nggak bisa. Memang harus tata kelolanya berbeda. Tata kelolanya memang beda. Karena mobilitas orang juga berbeda. Betul. Jadi gitu loh. Memilih wali kota ini besok-besok kalau teman-teman masyarakat memilih wali kota itu jangan sembarang milih berarti ini gitu. Harus benar-benar yang mau. Kita tidak tidak terlalu mencari pembanding ya, terlalu jauh-jauh. Coba ketika dulu saya lihat tuh pada waktu di Surabaya, seorang ibu, tidak saya sebut lah, orang sudah tahu lah. Ketika memimpin wali kota Surabaya kan begitu bagusnya kan, taman-taman dan begitu bagusnya gorong-gorong semua bersih, drainase semua dikontrol. Itu kan relatif banjir tidak sampai terjadi seperti ini. Berarti seorang wali kota harus punya kemampuan menegakkan aturan itu aja sebenarnya. Tugasnya cuma itu aja sebenarnya. Sebenarnya memang regulator dibuat harus ditegakkan. Iya kan? Regulator tinggal di eksekutor, regulatornya di eksekutor, lalu di akselerator dan di fasilitator, fasilitasi. Kalau di Bali ini Prof, karena saya kan pernah jadi jurnalis juga ya beberapa tahun gitu. Fenomenanya begini, kepala dinasnya mau menegakkan aturan yang ketika ditegur di bawah, saya udah kong kali kong sama bosmu. Oh gitu, sorry Pak. Prinsipnya gini. Itu yang membuat kompleks sekali masalahnya. Prinsipnya gini, gitu loh. Win. Prinsipnya gini, siapapun orangnya, apakah dia pengusaha, saya nggak nyebut nama siapa itu. Apakah dia pengusaha, apakah dia penguasa,
apakah dia profesor, apakah jabatannya mohon maaf, jenderal apapun, sesungguhnya takut hukum. Kalau ditegakkan kan benar-benar. Semua orang takut. Masalahnya yang menegakkan juga gampang dikondisikan. Kadangkala yang menegakkan begitu kan bisa juga mencari kambing hitam. Dia bermain lalu menyalahkan bahwa dia percaya bahwa pimpinannya sudah memberikan permisif kepada oknum tertentu itu. Kan belum tentu, harus dicek dan di-recheck kan. Tapi yang penting ya kita tidak saling menyalahkan, tetapi siapapun di dunia ini, apalagi di Indonesia negara hukum bukan negara kekuasaan, pasti orang takut sama hukum. Saya katakanlah saya seorang aktivis juga, seorang intelektual juga, dan saya adalah menjadi pimpinan, pernah menjadi pejabat eselon 1 di Republik ini juga. Kalau tidak membawa SIM ada polisi, saya takut loh. Jangankan tidak membawa SIM. Kalau kita sedikit melanggar aja, baru lampu kuning aja kita mau lewat itu merasa ada bersalah kita. Betul, di lampu merah itu baru mau kuning, sebenarnya kan masih kenapa kok setelah lewat nyesal kita. Jadi menurut saya sesuatu penegakan aturan itu adalah tergantung kepada pembuat aturan. Kau harus menjadi contoh, being example. Jangan memberi contoh, giving example. Harus menjadi contoh. Iya kan, kalau misalnya sekarang kerugian masyarakat seperti ini, mobilnya misalnya satu hilang atau hancur. 300 juta sudah. Benar nggak? Sepeda motornya 60 juta sudah, atau 75 juta bahkan kalau yang tingginya. Udah 375. Alat-alat elektroniknya 25, udah 400 juta. Alat-alat dapur dan perbaikan semua kamar-kamarnya yang akibat banjir ini ratusan juta. Sudah berapa? 500 juta. Hal-hal yang lain, renovasi akibat banjir ini dan lain sebagainya, ratusan juta. Hampir sudah 600 sampai, bahkan kalau 2 mobil, 3 mobil dia terendam, bisa sampai 1 miliar lebih. Belum lagi korban nyawa yang tidak ternilai harganya. Jadi menurut saya, jangan ini dianggap disepelekan oleh para aktor pengambil keputusan, bahwa ini adalah hal yang curah hujan yang tinggi. Tidak bisa. Tidak biasa. Kalau dianggap biasa, itu kita tidak cerdas mengeluarkan gagasan ke depan. Jadi kalau kita menganggap satu fenomena ini kita anggap begitu terjadi, kita rame-rame langsung berkunjung. Setelah itu pelan-pelan seperti kapur barus menghilang suara banjir ini, lalu para aktor-aktor pemegang kekuasaan lalu diam, tidak menindaklanjuti lagi, dan sudah panas. Karena kita sering membuat trotoar, membuat saluran air atau drainase hanya indah pada saat musim panas atau indah pada saat dibuat. Tapi tidak dipikirkan. Sebenarnya membuat drainase itu dipikirkan apa, Win? Air. Bukan indahnya. Indahnya itu urusan berikutnya. Jadi pada saat dibuat emang indah trotoar itu. Selokan air indah, drainase indah. Tapi ketika hujan fungsinya disfungsional. Sekarang mari contohnya kita tidak mencontohkan yang daerah yang besar ya, yang kecil aja. Saya ambil angka lah. Singapura aja yang begitu kecilnya hanya 730 kilometeran, yang lebih kecil daripada Jemberana yang 800 kilometeran. Tidak pernah ada banjir tuh. Karena apa? Drainasenya bagus. Jadi ketika drainasenya bagus, dibersihkan pada saat musim panas, apalagi menjelang hujan, semua sebenarnya instrumen atau di Indonesia disebut OPD pada saat menjelang hujan, semestinya semua turun membersihkan drainase itu, mengecek and recheck. Jangan datang pada saat hujan. Jadi ini unsur pemeliharaan. Kita ini belum cerdas. Kita baru cerdas membuat. Tapi memelihara belum cerdas. Ini karena apa? Karena kontrol dari pimpinan pengambil kebijakan. Dan kedua, mungkin sistem karier di dalam pengisian pos-pos di pemerintahan itu tidak berdasarkan merit system. Tidak sistem meritokrasi ya. Meritokrasi ya. Meritokrasi bagi yang belum paham, artinya sesuai dengan
peraturan dan idealnya pegawai gini harus begini. Jadi kalau sekarang kan mantan tim sukses ini keluarganya ini akan menimbulkan merasa dia sudah berhutang, pimpinan itu tidak berani mereka melakukan tekanan-tekanan. Jadi KPI-nya tidak akan tercapai. Jadi unsur itu juga mempengaruhi. Sangat. Coba kalau seandainya berdasarkan fit and proper test yang benar-benar menentukan pimpinan OPD itu dan diberikan target, iya kan? Saya yakin itu. Nggak mungkin akan terjadi hal itu, apalagi Bali ini kota kecil dekat di pesisir. Jangankan pegawainya, kepala dinas pun berdasarkan itu juga. Saya kan punya juga pengalaman. Ya semua memang kalau harus berdasarkan tahun-tahun politik, calon kepala dinas itu ikut sekarang sendiri juga. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap tidak berfungsinya sekarang misalnya saluran air atau setiap hujan langsung jalan raya menjadi sungai? Siapa yang bertanggung jawab? Ya kan pemerintah. Pemerintah harusnya. Apakah dinas PU, apakah dinas tata kota, apa dinas pertamanan atau dinas apalah namanya? Karena dia yang menjadi ujung tombak membersihkan itu. Dan intinya kalau masyarakat diajak gotong royong, apalagi masyarakat Bali, saya yakin kalau diajak gotong royong itu ada imbauan gotong royong misalnya kerja bakti. Ini imbauan dalam rangka hari-hari besar nasional saja. Semestinya begitu ada mau curah hujan, gebrakan sejuta umat atau sejuta semeton untuk membersihkan, pasti masyarakat ikut. Saya yakin itu. Dulu tapi tetap, mungkin, Bro. Sekarang ekonomi juga, lemah gini semua nyari duit aja. Sekarang kalau pemerintah cakap, santun, humanisme, tergantung pemimpinnya siapa juga mungkin. Egaliter caranya mengajak, pasti mau kok. Nggak mungkin. Sekolah aja digerakkan. Ada berapa sekolah justru menggerakkan bersih-bersih itu. Kan provinsi, kabupaten kota kan punya SMP, SD di kabupaten kota. Provinsi punya SMK, SMA. Lalu minta bantuan perguruan tinggi. Ajak membersihkan, bersih-bersih dalam rangka antisipasi hujan. Saya rasa semuanya akan tuntas. Tapi pihak pemerintah harus menjadi apa? Inisiator, motor, dan fasilitator. Supaya mereka itu jangan sampai sampahnya bertebaran di mana-mana lalu tidak diangkut. Alasannya biaya transport tidak ada, anggaran tidak ada. Kok bilangnya anggaran tidak ada? Kalau sudah demi untuk kepentingan umat dan bahaya banjir, dana itu kan harus bisa split atau bisa dicarikan dengan membuat suatu diskresi melalui mengundang para aparat penegak hukum karena kondisinya seperti ini, sehingga ada fakta integritas. Apabila ditemukan nanti akan dilegitimasi oleh para instansi penegak hukum karena ini memang kepentingan sangat urgent. Menurut saya tidak begitu sulit kalau mau. Jadi kalau mau pasti bisa, kalau mau pasti tuntas. Prinsipnya adalah apa? Adakah kemauan? Adakah komitmen, ya kan? Adakah kemauan, adakah komitmen, adakah konsistensi, dan adakah kontinuitas. Jadi 4K itu tidak ada ya. Mohon maaf. Apapun. Dan jangan sampai pergantian pemimpin, pergantian di OPD, tidak ada perubahan yang jelas. Teman-teman DPR juga saya beri pandangan, ketika Anda pileg, semangatnya kan luar biasa, mengajak rakyat untuk ikut menyoblos, mengajak masyarakat untuk melakukan apa saja demi kebaikan. Kenapa tidak semangat itu terus dipupuk? Jangan konteks DPR apa? Janganlah selalu seperti manajemen Kapur Barus. Semerbak mewangi pada waktu dibeli dan harum, setelah itu pelan-pelan hilang baunya tanpa pesan dan kesan. Iya kan? Ya begitulah kalau ngomongin politisi. Jadi itu menurut saya. Jadi sampah ini sebenarnya tidak menjadi suatu hal yang paling menakutkan. Yang sempat berdiskusi dulu dengan salah seorang pemimpin di Bali. Mantan pemimpin di Bali kan, saya bilang lah,
Pak, menurut Prof Dasi itu gampang katanya jadi pemimpin, jadi wali kota, bupati, gubernur gitu Pak. Kok Bapak dulu nggak bisa juga kelar? Iya memang gampang. Kita punya bawahan dan lain-lain semua. Oke, program udah bagus nih. Terus gak ada duit gimana gitu? Terus alasannya anggaran. Kalau gimana itu Prof? Saya bisa jawab itu. Jadi begini, bahwa pemimpin yang saya katakan gampang itu karena pemimpin punya lengkap instrumen. Baik instrumen hukum, peraturan maupun perangkat-perangkat yang lain. Ya. Instrumen-instrumen lain seperti OPD. Prinsipnya pemimpin itu punya doa. Dana, orang, dan alat. Ya. Dana dari rakyat, yang bersumber dari rakyat, dari pajak, dari apa kayak namanya dari rakyat. Kan doa, kan orang adalah punya pegawai, punya bawahan, alat udah ada infrastruktur. Infrastruktur sudah ada, tinggal menambah, memelihara dan mengembangkan. Lalu kalau ada mengatakan bahwa tidak punya duit, itu ada berapa kemungkinan. Pertama, penggunaan uang itu tidak efisiensi, tidak tepat sasaran berarti ya. Tidak efisiensi. Tidak berbasis efisiensi dan efektivitas, atau istilahnya tidak tepat penggunaannya. Yang kedua, salah menentukan pemanfaatan, tidak efektif, efisien, sehingga muncul kebocoran-kebocoran, ya kan? Yang kedua adalah karena mungkin ada sesuatu dapat dikatakan adalah korupsi yang tidak terdeteksi. Atau pengambilan duit yang tidak terdeteksi dengan berbagai cara dan berbagai kelihayan. Jadi ada dua penyebabnya. Satu adalah karena kurang efektif dan efisien menggunakan anggaran sehingga banyak kebocoran di sana sini. Atau tidak bisa mengelola anggaran gitu. Itu dah kita tidak bisa mengelola. Yang kedua mungkin ada pencopet. Dimaling gitu. Ada dimaling. Loh, buktinya memang KKN. Iya, betul. Kan ada buktinya mungkin dimaling ataupun saya tidak menuduh orang ya, tapi buktinya realitanya mungkin itu. Maka ada dua kemungkinan. Jadi berapapun disiapin uang tidak cukup. Buktinya gini lagi. Buktinya gini. Ada kabupaten yang APBD-nya 7 miliar. Penduduknya sama. Ada yang kabupaten penduduknya sama, tapi APBD-nya hanya 1 miliar. Jadi 7 miliar berbanding 1 miliar. Kenapa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang APBD-nya 7 miliar kok tidak seperti hitungan matematika? Semestinya kan yang 1 miliar itu adalah 1 kali, yang 7 miliar kan 7 kali. Nyatanya kan tidak seperti itu. Ya. Berarti kan ada apa? Ada dua hal itu. Seperti saya jadi ingat omongan Prof Winase waktu saya ajak podcast. Win, kalau saya jadi Bupati Badung, jalan nggak hot mic lagi, paving. Nah itu dah buktinya. Loh, sama juga dengan adanya sebenarnya ada kabupaten. Itu kan biasa kiasan sebenarnya. Ada kabupaten kota memiliki uang anggaran 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat dibandingkan kabupaten kota yang lain. Kenapa kok sama? Penduduknya sama. Bahkan luasnya bisa lebih kecil daripada yang PAD-nya tinggi. Tapi mengapa? Kok bisa tingkat kesejahteraannya tidak jauh berbeda? Angka kemiskinannya relatif sama. Angka stuntingnya relatif sama. Nah, apa itu artinya? Diduga mungkin ada itu kebocoran. Berarti jumlah uang belum tentu. Jadi ada, mohon maaf, ada pejabat dengan income yang lebih besar, punya anak 2. Ada seorang pegawai yang punya income setengahnya, punya anak sama. Kok bisa anak pegawai ini lebih sukses tingkat pendidikannya dibandingkan dengan ini? Apakah uang masih menentukan? Ya. Kalau mungkin jadi politisi yang pernah jadi bupati atau wali kota atau gubernur atau yang menjadi, mungkin saya akan jawab gini, Prof, tapi kan waktu jadi pemilihan saya keluar duit banyak, Prof. Gitu. Loh, itu kan urusan di kau. Itu urusan di kau karena politik itu bukan sebenarnya bisnis. Yes. Tetapi kalau you berpikir bahwa politik you bawa ke bisnis, semestinya itu you salah kamar. Semestinya you kamar masuk di kamar bisnismen. Belum lagi konstituen saya setiap odalan. Nah, itu dah makanya semestinya you masuk di domain
Businessman, mengejar return on investment, mengejar profit. Kalau di politik yang dikejar adalah apa? Pengabdian dan pelayanan. Beda binatangnya, bro. Itu. Jadi ada dua paradigma. Orang kalau tidak bisa menggunakan anggaran itu ada karena tidak efisien dan efektif sehingga kebocoran di mana-mana. Yang kedua karena dimaling atau dikorup. Dan bisa pimpinannya tidak tahu kalau dikorup itu. Sekarang gini aja, Win. Kalau udah aturan kan tidak perlu backing-backingan. Kalau tegakkan. Makanya. Yang kedua sekarang sepadan pantai harus tegakkan. Sepadan jurang harus ditegakkan. Sepadan sungai DAS. Daerah aliran sungai harus dijaga. Itu kan ada villa yang kemarin di videonya ambrol itu. Nah itu sebelah sungai apa? kan itu kan. Karena mana ada tetua kita dulu membangun di pinggir sungai. Sudah ada kawasan daerah-daerah Karang Panes namanya kan gitu ya. Bahkan di desa kita pun ada namanya telajakan. Tidak ada sungai pun ada telajakan. Jadi konsep itu minimal dan itu ada regulasinya. Tentang sepadan pantai, sepadan jurang, sepadan sungai, das itu. Karena air itu kan selalu mengalir dari atas ke bawah. Kalau sekarang kan ini adalah di atas, di beberapa desa, karena ini kebutuhan, kebutuhan masyarakat, ya kan, kebutuhan masyarakat, kebutuhan sosial, kebutuhan bisnis, kan pembangunan tidak boleh di stop. Betul. Iya, berarti terjadi kalau pembangunan terjadi apa? Alih fungsi lahan pasti terjadi. Jika tahun ini karena hujan segini sudah begitu gede airnya, nanti kalau hujan segini 2-3 tahun lagi bisa lebih besar lagi. Gimana? Karena penyerapan tidak ada. 10 tahun lagi gimana? Bagaimana? Makanya penyerapannya tidak ada. Dan ini kan sekarang masih kita pantas sedikit memahami lah. Begitu 3 jam 4 jam airnya hilang. Iya kan? Minimal surut lah. Ya. Coba kalau nanti kita pembangunan semakin masif, tidak diatur, selalu drainase tidak diperbaiki, maka akan terjadi penggenangan air yang berjam-jam bahkan berhari-hari. Solusinya apa? Kalau begitu, Prof, gitu misalnya lintanya, ternyata pembangunan tidak bisa dihalangi. Betul. Lahan tidak bisa dihalangi. Solusinya apa? Drainase harus diperlebar. Bila mana perlu semua jalan dijadikan drainase. Di atasnya jalan tuh dibuat namanya seperti jembatan. Oh, berarti dirombak lagi drainasenya. Dirombak lagi drainasenya sehingga di bawah drainase itu bisa jalan kita. Ada namanya itu kabel listrik, ada namanya kabel PDAM, ada kabel telepon, ada bermacam-macam sehingga pembersihannya gampang. Duitnya dari mana gitu, Prof? Loh, biasanya jawaban pemerintah. Kok selalu hitung-hitungannya duit saja? Duitnya biasanya alasannya anggaran kurang Kak Erwin gitu. Kalau anggaran itu dari zaman nenek moyang kita selalu mengatakan anggaran itu kurang, tapi kan selalu berpola dan bertahap. Ya. Kita kan selalu skala prioritas. Harus bikin skala prioritas dari mana dulu kita ambil? Kan skala prioritas. Kalau selalu kita tantangkan duit, memang sih doa itu adalah segala-galanya. Doa itu dana, orang, dan alat. Bukan sebenarnya, menurut yang sebenarnya bukan tidak ada anggaran, duitnya sudah terlanjur dianggarkan untuk hibah. Bansos. Ya, makanya saya bilang itu tadi. lebih membuat saya terpilih lagi, Prof. 5 tahun lagi gimana udah, Prof? Sekarang menurut saya tidak menolak hibah. Saya tidak menolak hibah. Masyarakat senangnya yang hibah, Dok. Saya Erwin tidak menolak hibah. Hibah adalah bagian dari strategi yang sebenarnya luar biasa. Tetapi harus dirubah hibah itu dari yang berorientasi konsumtif untuk menjadi yang produktif. Contohnya gini, orang mengajukan misalnya perbaikan tembok penyengker. Kalau memang dia masih bernilai ekonomis 10 tahun lagi masih kokoh, Pak, jangan ini dicarikan hibah, Pak. Lebih baik Pak pengolahan sampah kayak dicarikan hibah. Karena ini masih bisa 10 tahun lagi. Ngapain dibongkar? Suatu yang fungsional dan masih kokoh dibongkar. Itu kan sia-sia. Jadi arahkan tetap bansos ini hal-hal yang produktif, yang fungsional. Jadi berbasis apa? Proposal yang produktif dan fungsional. Kalau dia mengajukan hibah untuk mengolah sampah, ya enggak apa-apa. Misalnya dia maksudnya mengajukan hibah memperbaiki selokan air.
Itu idealnya, realitanya di lapangan otak politisi kita, kalau hibahnya ke konteks agama, pura, dadil, sesuhunan gitu lebih gampang menyatukan suara itu, Prof. Gitu Sebenarnya itu kan kembali lagi otak pemimpinnya sebenarnya. Itu harus dibalik otaknya. Persoalan edukasi masyarakat. Semeton titiang sarang senamian. Semeton titiang sarang senamian. Titiang jagi makto ibah niki. Niki sebenarnya dados untuk perbaikan pura, perbaikan macam-macam niki. Cuman tapi niki nak kari bagus becek niki. Lebih baik ibah niki digunakan dulu hal yang lain. Mani hujan banjir. Dan benten nyamuk. Bang Dodrwe ini bagus niki semua penataan nih parkir. Bagaimana kalau buat parkir? Karena di sini kan sampun macet dan margi-margi niki parkir yang buatkan. Nanti parkir bisa desa adat duduk parkir asalkan sesuai dengan regulasi sehingga ada pemasukan. Niki malah 10 tahun. Malah 15 tahun kita evaluasi lagi kalau memang niki pura atau mungkin niki papingnya sampun ten becik ngiring sarang-sarang kayak yang dawag nike malah wawanin. Jadi masyarakat tuh diedukasi. Ya, betul, itu harusnya gitu komunikasikan dengan bagus. Sehingga tetap gitu, akan mendapat pilihan dan itu malah double pilihannya. Betul. Satu DPR-nya diingat omongannya, kedua DPR-nya ingat nih menurut DPR cerdas, visioner cerdas. Itu. Iya, bagi anak-anak muda ke depan DPR itu yang dicari. Yes, saya sepakat itu. Jadi harus ada edukasi terpenting itu karena. Jadi ya semua tinggal lup aja. Iya. Bahkan di cash lagi, Prof. Iya. Gitu. Iya, itu yang jadi begini. Kita kalau memberikan ikan lebih bahaya dari memberikan pancing. Memberikan ikan lebih bahaya daripada memberikan pancing. Tapi memberikan pancing lebih bahaya dibandingkan dengan kita ajari membuat pancing. Yang lebih bagus itu adalah diajari membuat pancing. Sehingga dia bisa membuat pancing. Dari membuat pancing dia bisa. Saya jawab sekarang. Saya sebut aja karena beliau ada videonya pas ngomong ini ya. Pak Giri Prasto sempat ngomong gini. Pak, yang ngemang pancing masyarakat yang Pak. Ben mani, Bu, Pak, maya SPP panakna Pak. Pak, mani maya cicilan Pak. Ben mani ada ke kene Pak gitu. Itu jawabannya. Kan makanya saya lebih baik saya berikan ikan langsung, pancingnya saya perlahan juga ajarin buat perlahan. Kan sudah ada bantuan-bantuan SPP apa tuh. Mana alasannya udah SPP gratis kok. Nah, sekolah itu udah gratis. Kesehatan sudah gratis. Nah itu berarti cuma alasan aja itu ya berarti ya kalau begitu belum tentu 100% benar. Oke. Pendidikan gratis, kesehatan gratis. Berarti cara mengedukasinya salah juga itu masyarakat. Iya. Kalau begitu buat apa pemerintah menggembor-gemborkan pendidikan gratis? Kesehatan. Kalau itu alasannya diterima, otomatis berarti pemerintah adalah mengkhianati programnya dong. Pendidikan gratis, sekolah gratis. Bahkan jauh hidup di sana kan. Iya bahkan mohon maaf aja yang penunggu aja dikasih uang. Berarti kan di mana alasannya kayak begitu? Nggak ada. Berarti kalau pemerintah menyetujui itu berarti pemerintah mengkhianati, tidak mengakui keberhasilan programnya. Oke. Iya kan benar kan? Jadi hati-hati loh. Sebenarnya bisa diajarkan masyarakat itu. Loh, saya kan lembaga nanti Win ada ngomong nih. Yang kan Prabdasi ngomong-ngomong dan mulut saya dari zaman dulu saya omong-ngomong karena apa? Kalau orang itu namanya kaya pari suda. Pong dua malu berpikir, semua dua berpikir, maru ngomong. In ngomong aneh benar itu ndak sing gampang. Betul. Ya setelah itu maru melaksana. Loh, Prof Dasi apa laksananya? Menkanti raga jadi profesor, insing melaksana dan dia profesor. Kendati saya jadi berapa kali jadi rektor, sampai sekarang pun saya jadi rektor. Pernah saya jadi pejabat eselon 1 selama 8 tahun. Yang ngomong dan jadi saya pejabat. Yang ketiga sekarang saya jadi bisnismen. Di Labuan Bajo saya mengembangkan bisnis Labuan Bajo. Kalau saya hanya ngomong saja, apa jadi? Di Bali pun saya punya bisnis kecil-kecilan. Jadi dari dulu saya adalah melakukan multitasking, tidak hanya ngomong saja. Kalau ngomongnya sembarang ngomong, tidak terbukti, ya bisa jadi itu ngomongnya ngawur.
Mau bikin apa? Bikin tulisan, penelitian. Saya berapa buku yang sudah saya buat. Jadi jangan, karena saya selalu memberikan juga masukan-masukan kepada pemerintah. Baik pemerintah kabupaten kota. Bahkan zamannya Pak Winase, zamannya Pak Putuarto, 20 tahun saya ikut membantu di sana. Jadi itu artinya apa? Kita itu memang harus berani membicarakan sesuatu fakta berbasis data dan berbasis konsep, teori, dan definisi. Jadi ingat itu, berani harus ngomong berdasarkan fakta, mau ngomong data, isu-isu krusial seperti banjir ini, berbasis pada fakta, data, dan informasi, serta berbasis kajian teoritik, konseptual, dan definisi. Jangan ngomong tanpa ngerti itu. Ya. Jadi empirical itu harus diramu. Loh, kita mengatakan, saya mengatakan, kan kalau Awin mengatakan hujan, kan tidak hari ini aja hujan. Betul, betul. Jangan-jangan di Singapura tidak pernah hujan. Memangnya di Singapura tidak pernah hujan. Di Belanda, saya pernah ke Belanda. Di Belanda itu kan daerahnya, semua daerah Belanda di bawah laut. Wah, oh iya, lagi begitu ya? Kenapa tidak pernah banjir? Memangnya di Belanda tidak pernah hujan. Di Belanda lagi ada 4 musim lagi. Tidak hanya seperti kita hanya musim hujan sama musim panas. Di sana ada salju, lebih ekstrim lagi. Coba Anda bayangkan, mana lebih enak hidup di Indonesia dengan hidup di negara-negara yang 4 musim itu. Itu lebih dahsyat lagi, risikonya lagi. Ada badai, ada topan. Di Indonesia kan bukan lautan, hanya kolam susu. Baru ada hujan aja udah. Air dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan ku temui. Apalagi ada badai dan topan. Iya, siapa yang disalahkan? Aduh. Itu semua faktor alam itu semua bisa diantisipasi dengan cerdas, cerdik, lihai berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau memang ada badai, gedungmu harus dibangun kokoh. Kalau ada angin gede-gede nanti datang, semua baliho-baliho apa kayak itu namanya, promosi-promosi harus dicek oleh dinas Terantib. Siapa yang membahayakan nanti, tumbang nanti. Kan namanya bisa diantisipasi. Apa yang tidak bisa diantisipasi? Musim hujan, diantisipasi. Musim kemarau, diantisipasi. Kita hanya 2 antisipasi. Musim hujan sama musim kemarau. Kalau negara Eropa, 4 antisipasi. Karena 4 musim. Jadi hidup yang mana lebih enak? Harusnya di Indonesia. Nah itu Win. Jangan mencari alasan. Pemerintah kita malah... prinsipnya kalau negara atau pemerintah tidak boleh mencari alasan, karena negara dan pemerintah harus hadir setiap ada fenomena di dalam masyarakat, karena memang tugasnya mereka harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Hadir maksudnya bagaimana? Hadir ya, membuat sesuatu masyarakat menjadi aman, nyaman, sejahtera, lahir batin. Mengatur maksudnya gitu ya? Mengatur. Katanya kan alam Bali akan dibangun skalo dan niskalo, katanya akan menjadi alam Bali yang lestari. Buktikan dong, mana skalonya lestari. Sekarang ini Poranda misalnya nih, gimana kita mau bicara alam lestari skalo. Jadi tidak bisa. Jadi ujian dari sebuah keberhasilan pembangunan adalah apabila terjadi fenomena seperti hujan lebat ini, terjadi banjir, berarti pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum atau tertunda berhasil. Gagal saya tidak mengatakan gagal. Saya tidak mengatakan gagal, tapi tertunda atau belum berhasil. Sesuatu yang sebenarnya bisa diantisipasi. Kalau kan? Kalau saya melihatnya mungkin juga ada kaitan antara statement Gubernur Bali Pak Wayan Koster yang mengatakan sampah bikin sendiri, urus sendiri, sehingga akhir-akhir ini memang sampah organik masyarakat itu tidak diangkut oleh yang memang biasanya mengangkut itu, sehingga numpuk sampah organik, kayu-kayu yang nggak bingung di mana bisa buang, di sana dibuang di sungai dan lain-lain. Menurut saya gini Win, kalau omongannya Pak Wayan Koster kalau benar begitu, benar itu mungkin benar celetukan-celetukan yang sifatnya mungkin guyon-guyon atau apa begitu. Tapi kalau serius celetukannya begitu, tentu perlu melakukan advokasi dan komunikasi publik kepada masyarakat yang lebih memberikan pencerahan dan edukasi. Kalau begitu kan kesannya
tidak memberikan pencerahan dan edukasi. Karena beliau itu kan representasi masyarakat Bali sebagai figur. Menurut saya itu mungkin dia lagi sedang lapar atau gimana? atau ada anulah. Intinya lah menurut saya kalau begitu mungkin ke depan harus lebih mengedepankan kebijaksanaan di dalam menangani berbagai persoalan sehingga masyarakat Bali benar-benar merasa pemimpin yang bisa menyejukkan dan menenangkan. Karena seorang pemimpin itu sebenarnya mohon maaf tidak boleh melontarkan kata-kata yang melarang. Pemimpin harus melontarkan kata-kata regulatif. Jadi jangan pernah yang paling Misalnya dominan. kata-kata melarang itu bagaimana? Tidak boleh kata-kata melarang, lebih baik mengumpulkan undang-undang dipakai, aturan dipakai, perda dipakai. Karena jauh itu menjadikan sebuah hasil karya yang dibuat oleh memang kolaborasi antara eksekutif dengan legislatif sehingga itu representasi dari rakyat. Kalau kita melarang begitu tanpa ada dasar rujukan hukum yang jelas nanti kita akan menjadi bulian menurut saya. Tapi dasar hukumnya pun kalau kita pakai kan akhirnya jelas gitu. Dasar hukumnya pun kita pakai kan menjadi bermarwah dan bertaksu. Jadi menurut saya seluruh tokoh masyarakat Bali terutama masyarakat figur-figur informal dan formal, terutama formal nih harus bertaksu lah bicaranya. Pengertian taksu itu apa? Ada roh, ada spirit. Ya. Ada nilai-nilai tradisi, nilai kearifan lokal, nilai kultural. Ya. Ya, basisnya apa? Basisnya Satya Wacana dan apa? Ingat hukum karma pala. Itu basisnya supaya omongan kita bertaksu. Jadi karena kalau kita tidak bertaksu atau apalagi nanti belum habis cuci piring omongan kita belum kering lalu kita ngomong yang kontraproduktif dinilai kita ini ada apa ini begitu. Misalnya, saya apabila jadi pemimpin dalam tempo 6 bulan akan saya tuntaskan misalnya urusan-urusan yang elementer. Apa itu urusan elementer? Sampah. Apa itu urusan elementer? Kemacetan. Apa itu urusan elementer? Ketertiban, keamanan, kenyamanan akan saya selesaikan dalam hitungan 6 bulan sampai setahun. Tahu-tahu belum 6 bulan setahun kita ngomong bahwa ini bukan tanggung jawab saya. Ini menurut saya itu adalah omongan seorang pemimpin itu harus dicatat oleh ajudannya supaya jangan sampai omongannya itu sering terlupakan atau terlanjur dilupakan. Seorang public figure, apalagi public figure di sektor formal, tidak boleh ngomong lisan tanpa ada catatan-catatan atau note. Karena seorang dia boleh aja tidak mencatat, tapi dia pasukannya harus sudah mencatat. Karena itu adalah omonganmu adalah akan sangat tajam diingat oleh masyarakat. Dan ingat teman-teman, bapak-bapak gubernur, bapak bupati, wali kota, ingat ya, tipe masyarakat itu, ingat ini, saya menyampaikan berulang kali, kalau berbuat baik 1000 kali pun bapak ibu, belum tentu mudah diingat. Tapi sekali berbuat salah akan selalu menjadi ingatan. Itu persis panas setahun dihapus oleh banjir sehari. Panas setahun dihapus oleh banjir sehari. Itu memang resiko jadi pemimpin. Itu jadi resiko pemimpin, makanya hati-hati. Hati-hati jadi pemimpin berkomunikasi publik. Jadi kalau komunikasi publik itu menentukan kualitas pemimpin. Kalau komunikasi publiknya tidak bagus, itu menentukan begitu rendahnya kemampuan seorang pemimpin di dalam mengartikulasi apa yang sebenarnya mereka omongkan. Makanya banyak pemimpin-pemimpin terutama di Bali saya lihat itu seperti tidak siap jadi pemimpin gitu. Kok yang jelek-jelek saja dilihat itu. Lihat dong hasil kerja saya ini. Sebenarnya kan itu sudah menjadi sebuah titah bahwa yang baik-baik buat apa diungkapkan? Ya, yang baik-baik buat apa diungkapkan? Kan nantinya menyombongkan diri sendiri seperti kita yang capaian-capaian kita, misalnya kita punya tabungan, punya deposito, punya anak yang sukses, punya macam-macam, kan tidak perlu diomong-omongkan. Nanti kekurangan kita diomong-omongkan baru cocok supaya ada masukan. Iya. Bener nggak? Iya. Itu namanya pemimpin yang adaptif, pemimpin yang punya namanya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual.
Itu pemimpin karena dia menyampaikan kepada publik ini kekurangan saya, please berikan saya masukan. Dan jangan sering membuat dikotomi jadi pemimpin. Dikotomi misalnya dikotominya gimana maksudnya? Kelompok-kelompok dibuat, kelompok A ini A dibuat, kelompok B dibuat, buat apa? Kelompok maksudnya kelompok apa itu? Kelompok apapun jangan ada buat-buat. Ya, tapi kan politik memang identik dengan kelompok. Prof. Tapi gimana? boleh di politik ini kan Anda kan bukan gubernur, bukan politik lagi. Secara realitas kan Selain ada pengayom, penyelamat dan pelayan masyarakat. realitasnya kan tetap juga politisi Lah, namanya. politisi dalam konteks yang santun, politisi yang benar-benar memahami bahwa itu adalah murdaning jagat Bali, murdaning jagat Denpasar, murdaning jagat Gianyar, murdaning jagat Tabanan, murdaning jagat Singaraja, murdaning jagat kabupaten yang lain. Udah jadi murdaning, kan bukan milik kelompok lagi. Ya. Tidak ada kelompok-kelompok, semua adalah masyarakatnya. Iya kan, bila mana perlu ya harus merangkul masyarakat. Realitanya begitu, Prof. Ya, makanya. Ini waktu pemilihan kemarin berapa suara? Wah, dikit. Wah, udah nggak usah dikasih pembangunan apa-apa itu. Itu namanya pemimpin yang sektarian. Realitanya begitu sekarang, Prof. Pemimpin yang diskriminatif. Itu sebenarnya bukan pemimpin yang egaliter. Kalau pemimpin yang egaliter, humanis, masa lalu, dendam masa lalu, dendam politik itu begitu pada posisi singgasana itu hilang. Sehingga muncul nilai-nilai cerdas, muncul akal sehat, muncul ide brilian. Jadi kalau apa yang dikatakan Bapak Presiden benar. Punya teman sejuta sedikit, punya musuh satu banyak. Iya kan? Itu yang perlu ditiru, Pak Presiden ngomong itu benar. Ngapain membuat musuh banyak? Jangankan suaranya sedikit, menang 1, 2, 3 orang pun di sebuah Banjar itu, Prof, bantuan yang dijanjikan tidak cair. Itu realitas itu sekarang namanya politiknya. Pemimpin yang melankolis, diskriminatif, ya sirik, dengki, iri hati, dan culas. Karena apa? Memendam rasa dengki yang terlalu lama. Itu dilarang oleh semua agama. Ingat itu, dilarang oleh semua agama. Kalau kita itu mendendam begitu. Karakter begitu yang memimpin Bali sekarang gimana? Pendendam itu kan penyakit yang paling berat. Betul. Iya, dan itu dosanya sangat signifikan dirasakan oleh dirinya. Karena dirinya yang sakit. Sementara misalnya Erwin diejek-ejek atau dijelekkan atau diapa-apain. Yang sakit bukan Erwin. Yang sakit itu yang mengejek-ngejek, yang menyepelekan, yang merendahkan martabat Erwin. Kalau Erwin kan tenang-tenang aja. Mengapa? Itu juga ukuran kualitas kedewasaan. Ya, jadi menurut saya kembali lagi ke persoalan sampah ini, apalagi sekarang ada levy. Turis pungutan turis 150.000 dulu. Iya, untuk Bali ya. Sudah ada turis levy kok malah banjirnya makin parah ini. Ini artinya apa? Turis itu tanda tanya nih dia. Ini kalau kita percaya dengan niskala, mungkin ini teguran. You sudah mengambil uang. Kenapa kok terjadi ini? Bisa-bisa jadi ini adalah karma dari kita karena kita mungkin belum memanfaatkan itu. Walaupun ini adalah omongan-omongan yang sifatnya klinik. Bukan omongan-omongan yang metodologis atau ilmiah ya. Tapi kan tidak apa-apa kita ambil sebagai sebuah mengingat kita saja. Karena you sudah ngambil, kenapa you belum lakukan? Walaupun sudah dilakukan sedikit aja pasti orang akan menilai, oh sudah dilakukan kok. Ya loh, itu nilainya lumayan besar per orang 150.000. Menurut saya, Bali ini kan tenget. Karma palanya cicih. Ya. Itu tetua yang bicara. Jadi setiap kita ngambil dari orang harus kita mengembalikan. Betul. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya kalau bisa. Jangan tangan kanan kita adalah nengadah, lalu tangan kiri kita goyang-goyang begini. Karena kan terima kasih kan. Iya. Terima kasih. Iya, jadi menurut saya ini adalah perlu perenungan kontemplasi. Dengan tidak menyalahkan semua orang, Bapak dan Ibu sekalian. Saya tidak suka menyalahkan semua orang dan saya siap diajak apa saja selama saya diberikan waktu dan kenapa harus kita tidak lakukan itu? Prinsipnya jadi pemimpin jangan suka disajuk sanjung. Itu racun.
Pemimpin jadi pemimpin jangan suka disanjung. Pemimpin itu harus mengedepankan rasionalitas, fakta dan data. Setiap bawahan dipanggil, data munculkan. Setiap bawahan dipanggil, fakta munculkan. Apa yang you lakukan, fakta datanya, progresnya kayak apa. Jangan senang namanya Bapak ABS, Saya merenungnya begini, Prof. Pemimpin, bupati, gubernur, wali kota kan punya kepala dinas, punya staf ahli di Bali namanya, bahkan di gubernur Bali ada namanya Pokli. Orangnya intelek, akademisi banyak juga, pintar-pintar di Bali. Kenapa sampai Bali ini seolah-olah mengalami kemunduran padahal akademisinya banyak. Mereka sudah punya tim ahli. Apa mereka tidak bekerja, tidak memberitahu gubernurnya ini loh yang baik? Ada 3 kemungkinan. Apa itu gini? Kalau ada seperti Win katakan itu ya, saya tidak begitu paham tentang adanya poli saya tidak begitu paham lah. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, polinya tidak pernah memberikan sesuatu yang out of the box. Konkret atau out of the box dulu. Pemikiran out of the box. Belum ada yang berani melakukan pemikiran out of the box berbasis tadi fakta, data, informasi, fenomena. Karena membuat pikiran out of the box itu tidak diawang-awang, harus data, fakta, informasi dan fenomena. Itu dasarnya. Itu pertama. Jadi pemimpin Paul ini belum pernah melakukan namanya manuver yang out of the box. Pemikiran di luar. Yang kedua, sudah diberikan banyak pemikiran, saking terlalu banyaknya pemikiran yang diberikan itu, mungkin terlupakan untuk menyeleksi dari mana yang harus menjadi urgen itu. Karena pikirannya terlalu banyak dan sambrag, tidak terfokus pada satu persoalan, iya kan? Karena terlalu banyak ya. Yang ketiga, ada kemungkinan polinya hanya melegitimasi apa yang dikatakan oleh pimpinan. Oh ya. Benar. Mengiyakan dalam konteks. Sepertinya begini gini. Oh ya. Iya. Senang gitu. Hanya 3 hal itu kemungkinannya. Yang mana saya tidak tahu. Iya kan? Iya. Yang mana? Karena saya tidak pernah ikut, tidak pernah menjadi begitu kan, saya tidak memahami. Dan sehingga saya katakan ada pada tiga problema itu atau 3 persoalan itu. Jadi belum pernah memberikan ide-ide gila dan cerdas atau disebut dengan out of the box, tapi bukan out the box macam-macam liar, tapi berbasis fakta, data, informasi, fenomena sosial, lapangan. Yang kedua itu tadi udah diberikan, terlalu banyak diberikan, tapi tidak mampu diidentifikasi atau belum mampu teridentifikasi mana menjadi priority, mana menjadi the second step, the second strategy, the third strategy, ternyata belum, atau bahkan tidak berani memberikan apa-apa, atau hanya menjustifikasi apa yang dikatakan. Dan jadi, yang saya ingin katakan juga, kenapa banyak orang pintar di Bali, seniman, budayawan, akademisi, agamawan dan lain-lain, tidak pernah bicara kritis tentang kondisi fakta Bali yang ada terhadap. Itu jawaban saya, ada 2 hal. Kecuali Prof Dasi dan mungkin beberapa yang lain. Itu ada 2 hal. Ada 2 hal. Pertama, ruang. Ruang belum dapat. Belum menemukan ruang. Belum ada ruang. Ruang dan link mungkin ya. Ruang dan ring belum ada. Link. Dan yang kedua, pun suatu ketika diundang diberikan ruang, ada ruangnya, tapi hanya menjadi pendengar yang budiman saja. Hanya mendengarkan saja, lalu tidak ada dialog. Dialog yang sifatnya terbuka, bebas dari tekanan-tekanan namanya ewuh pekewuh. Itu menyebabkan sehingga bagi teman-teman yang kritisi baik di masyarakat sipil maupun masyarakat di LSM, termasuk juga masyarakat intelektual, mungkin 2 hal itu yang menyebabkan dia ruang belum terbuka sehingga mereka tidak sempat ruang karena mungkin tidak ada kesempatan. Yang kedua juga karena mereka ada ruang diundang tapi mereka tidak hanya sebagai pendengar yang budiman saja, karena mereka tidak diharapkan untuk menjadi sebuah
perang ide. Perang ide dan perang gagasan dengan berjalan tanpa ada, mohon maaf, nanti misalnya penghakiman atau tekanan-tekanan. Sehingga kalau memang nanti seandainya ada, kita diundang lalu kita berdialog, kalau kita ngomong berikan kritik langsung ada tekanan, orang males dong, buat apa? Orang saya sudah beride, orang saya punya gagasan, kok saya ditekan lagi, kan lebih baik jangan. Buat apa saya cari musuh? Kan begitu orang berpikir kan. Intelektual kan begitu. Toh juga saya masih bidang ilmu saya masih lain. Jadi saya yakin para intelektual Bali itu memang berada pada dua format itu. Jadi bukan berarti tidak Berarti bukan karena dibungkam oleh berbagai kepentingan itu, dengan baik itu dengan proyek atau dipakai untuk ya, walaupun ada sebegitu dan lain-lain gitu. Win, walaupun ada segitu, seberapa sih bisa dibungkam? Oh gitu ya? Iya. Enggak mungkin gitu. Itu jadi terlalu sumir kita kalau sumir. Kalau ada pun 2, 3, 4 tapi yang lainnya kan banyak. Karena itu dah ruang dan media belum ada. Yang kedua juga walaupun ada sempat ruang dan media, hanya dia sebagai pendengar yang budiman saja, tidak dibuka ruang dialog perang ide, ya kan, dari apa yang harus dibutuhkan. Karena kalau terjadi itu yang diuntungkan pemimpin. Oh gitu. Loh, kan dapat ide-ide cerdas dia tanpa ngeluarin energi. Ini yang perlu disadari oleh setiap pemimpin. Ketika Anda dibantu mengundang orang-orang cerdas, Anda diringankan bebannya. Dan itu menjadi legitimasi publik nanti suatu ketika apabila mengalami sedikit sandungan. Gitu loh. Jadi sebenarnya kita itu harus memang istilah jangan bikin dendam, jangan bikin dusta. Kalau saya, Win, waktu saya jadi pemimpin, Win, kalau saya dijelek-jelekkan oleh orang di bawahan saya, enggak apa-apa, Win. Karena apa? Kan ada peluang saya untuk memperbaiki kejelekan saya. Kan tidak mungkin bawahan atau rakyat menjelekkan, mengada-ngada. Jadi kalau suara rakyat, suara bawahan mengkritisi kita, atau suara yang independen, intelektual, apalagi rohaniawan, itu pasti murni. Karena tidak ada kepentingan. Jadi terima aja, dan itu dimudahkan bagi kita. Kalau sudah rohaniawan, lalu intelektual, rakyat, yang benar-benar tidak ada pesta, tidak apa-apa, memberikan masukan. Walaupun pedas, iya gampang. Nanti kalau sudah dikunyah pedas, ya minum obat supaya jangan mencret. Kalau saya lihatnya malah itu semua memang sengaja dirangkul agar tidak ngomong di publik ya. Kalau mau ada kritik langsung saja ke ini forum ini. Biar prinsipnya gini, Win. Prinsipnya menurut saya gini, menutup ruang publik, termasuk menutup pilar demokrasi yang keempat, yaitu media, itu sebenarnya kerugian besar bagi seorang pemimpin. Kenapa begitu, Prof? Loh, satu, media itu kan membantu pemimpin sebenarnya. Harusnya kan. Loh, memang bukan seharusnya. Memang media itu membantu, menjembatani, dan menyuarakan apa kebaikannya, membenahi apa kekurangannya. Kan bagus sekali sebenarnya itu. Jadi kalau pemimpin itu dekat dengan media, dekat bukan berarti merangkul langsung menjerat ya menjadi kaku, tidak. Dekat dalam arti komunikatif. Semua persoalan beres. Apalagi dengan rohaniawan, apalagi dengan intelektual. Mereka kan tidak ada pested. Iya kan? Iya, tidak ada pested apa-apa. Ya, jadi menurut saya itu adalah kemuliaan dan kemurnian serta ketulusan seorang pemimpin justru diindikasikan dari kesiapan menerima kekurangan, kritik dan saran, bukan penghinaan, bukan pelecehan. Nah, karena naratif berpikirnya seorang intelektual adalah input, proses, output, outcome. Jadi kalau ada masalah, diidentifikasi, dirumuskan masalahnya, dikaji dengan metodologi yang jelas, setelah itu ditemukan hasilnya, lalu bagaimana implementatifnya, bagaimana solusinya, bagaimana strateginya, dan sekaligus bagaimana implementasinya. Kan komplit sekali analisisnya. Dari hulu hilir, sudah ada anunya yang bagus. Enak jadi pemimpin. Tidak pernah repot-repot kita membuat. Sekarang saya contohnya, teman-teman pemimpin yang ahli di bidang persampahan dan teknologi, kumpul. Berikan saya masukan tentang bagaimana manajemen sampah ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sudah terformulasi. Siap, saya siapin dana. Mereka berpikir pada intelektual itu.
Nggak perlu kita berpikir, datang rumusannya. Buat apa kita membuat rumusan-rumusan? Termasuk membuat apa menurut saya kalau jadi pemimpin, kalau saya jadi pemimpin, konsep, aturan-aturan, nggak pernah saya berpikir. Saya suruh berikan clue-cluenya aja. Saya ahli hukum saya undang. Ahli hukum sini dulu. Tek, you harus ngayah nih demi Bali ini. Saya buat rancangan kayak gini. Tolong ini poin-poinnya, tolong dikaji, tolong dinaratifkan menjadi pasal-pasal, menjadi ayat-ayat, tolong menjadi bab-bab, pasal, ayat, tolong dinaratifkan. Nanti kalau udah selesai diskusikan dulu. Begitu udah barang hampir jadi sama saya presentasi. Nanti saya berikan reward. Apa rewardnya? Penghargaan. Penghargaan apa? Minimal sertifikat. Biar sebagai dosen biar bisa punya pengabdian. Sebenarnya apa sih? Ahli pertanian kumpulkan. Bagaimana cara menggemukkan sapi? Atau mungkin itu sudah dilakukan tapi kembali lagi anggaran atau kemauan untuk menerapkan itunya yang tidak mau gitu. Belum dilakukan, Win. Belum dilakukan. Kalau saya selaku pimpinan menginginkan begitu, saya lakukan dong. Ya, harusnya. Tapi kalau orang lain yang mengajukan, apalagi teman-teman dekat yang mengajukan proyek penelitian gitu, kita ACC, bisa enggak kita terapkan. Tapi kalau saya membutuhkan, pasti saya terapkan dong. Iya, tergantung. Namanya saya pemimpin kok. Masa saya akan sebagai kebijakan sampah, kebijakan drainase, kebijakan peradaban jalan raya, peradaban air, kebijakan pelestarian budaya. Atau mungkin dari sebenarnya udah ada banyak solusi, dipilih mana solusi yang bisa saya menguntungkan saya proyeknya ini. Biar soalnya dana kampanye habis banyak kemarin ini. Itu menurut saya adalah suatu perkiraan dari berbagai masyarakat memang seperti itu, tapi menurut saya tidak 100% pemimpin itu seperti itu. Karena pemimpin itu kan ingin meninggalkan 3, Win. Kalau jadi pemimpin ingat, tinggalkan 3 pada saat menjabat. 1, story. 2, literasi. 3, legacy. Jadi kalau itu tidak Anda tinggalkan, berat. Karena sebenarnya pemimpin itu sebenarnya lebih hanya bagaimana mereka itu adalah angka-angka statistik apapun harus turun dalam konteks yang negatif. Kalau tidak turun diakalin aja, dibuat turun. Oh jangan. Kan ada yang gitu kan. Data gini diakalin gitu kan seolah-olah turun. Kalau itu pembohongan publik namanya. Itu banyak juga dilakukan. Hal-hal yang berkaitan dengan misalnya kemiskinan, stunting, pengangguran, ya kan harus turun. Kalau yang bagus, yang progresif itu yang harus turun. Kalau yang progresif, pertumbuhan ekonomi, investasi, nilai ekspor, produktivitas, investasi, lalu diversifikasi produk, diferensiasi produk, perluasan pasar itu harus tumbuh. Karena itu adalah bentuk dari media untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Ya tanpa perlu kita berikan bantuan-bantuan yang sifatnya instan. Jadi masyarakat tidak butuh itu sebenarnya kok. Ini kan hanya dimanipulatif aja sekering itu. Ini kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu perlu sustainable. Bahkan bangunan pura yang masih layak pun dibongkar hanya untuk biar cair aja itu yang itu menurut saya perlu dievaluasi ulang dan perlu dipertimbangkan, lebih baik alihkan ke lain. Yang penting bantuan itu tidak pergi, bantuan itu lebih berguna. Iya kan, kenapa gitu loh. Misalnya Balai Banjar sudah bagus, ngapain direhab? Nah itulah. Pertanyaan saya. Itu yang banyak sekali. Kalau Balai Banjar yang bagus dan masih fungsional, ngapain direhab? Yang rugi siapa? Ya masyarakatnya sendiri kan. Iya, bukan bupati, wali kota, gubernurnya yang rugi sebenarnya. Itulah perlu diedukasi masyarakat. Ruginya di mana dia? Loh, yang sudah baik diperbaiki, kan rugi kita. Alihkan dananya itu ke tempat lain. Nggak, intinya dia maunya sudah terpilih aja gitu, Prof. Nah, tetap dia terpilih. Jadi kalau misalnya balai subak atau balai desa sudah bagus, kenapa tidak dialihkan ke tempat lain? Misalnya sudah kadung janji waktu kampanye, Prof. Loh, kan sama saja memberikan karena ini bagus, karena baik. Bagaimana kita alihkan ke infrastruktur yang lain? Membuat selokan, membuat pemappingan jalan gitu misalnya yang masih ke kebun, masih becek. Kan bisa. Bisa, cuman tidak ajang untuk kumpul masyarakat di Bali ini kan di Balai Banjar gitu. Kalau masyarakat otaknya ya kalau masyarakat Bali itu sangat memoris otaknya. Diingat terus semua.
Jadi kalau dibuatin misalnya infrastruktur yang sangat mereka perlukan ketimbang, karena mohon maaf teman-teman, saya banyak kok melihat masyarakat mengeluh, Cang sing dah ngomong apa not Pak, dia ngomong gitu. Kenapa sih dah ngomong apa? Dia nak konen setuju dengan ada perbaikannya Pak, karena masih ada yang lain diperbaiki. Ini nak ya di Jembrana mungkin begitu. Ini nak kemauan, di daerah lain kan belum tentu. Ini nak kemauan orang-orang tertentu saja Pak. Ini sebenarnya Pak. Gitu karena masih baik sebenarnya ini Pak. Toh juga bantuan tidak diberikan kita Pak. Kenapa tidak yang lain dialihkan Pak? Jadi ini kadang-kadang kasak kusuk permainan-permainan tertentu aja Pak. Sebenarnya masih banyak loh Pak. Yang lain-lain kita perbaiki Pak. Yang menguntungkan publik dan menguntungkan masyarakat. Termasuk menguntungkan bupati, wali kota, dan gubernurnya itu. Karena akan dikenang jasanya oleh banyak orang. Kalau memperbaiki yang baik kan udah dikenang. Oh udah baik kok diperbaiki. Malah akhirnya malah saya engkau perbaiki mesti luang mesti. Nah orang Bali itu yang suka berias itu namanya bersolek. Pesolek. Orang-orang yang saya baca buku orang Bali tipikal peseniman, pesolek. Jadi suka lihat yang tidak puas, lihat yang biasa, harus yang ini bom misi paras harus mengukir gitu ya, Bang. Itulah kebanggaan gitu. Ekspresi seni, ekspresi seni adalah nilainya adalah semakin lama dia semakin memiliki nilai magis dan spiritual dan taksu tinggi. Jadi begitu dimodifikasi kesannya bagus tapi hilang. Coba kita lihat ukiran-ukiran zaman dulu itu. Betul. Atau pondasi-pondasi pura yang dari batu yang ada lepean-lepean dari Cina itu. Ya ada pis bolong nempel begitu. Jauh lebih bertaksu ya. Lebih bertaksu dan sakralnya itu. Daripada itu. Karena kalau itu adalah indah dalam konteks modernitas, tapi nilai kesakralan dan nilai spiritualitasnya akan mengalami sedikit perubahan karena ini persepsi orang Bali. Ya. Persepsi orang Bali seperti itu. Jadi kalau tembok yang sampai tumbuh lumut-lumut begitu, terus begitu enak dilihat, magis begitu, ketika kita sembahyang, bulu kuduk kita merinding. Tapi kalau sesuatu yang sudah terbaik mengkilat itu, kesannya itu kok semua baru ya begitu, seolah-olah kita modifikasi dengan tujuan-tujuan motif-motif yang tidak lagi mengarah kepada hal-hal yang sifatnya magis begitu. Menurut saya itu sangat bagus. Karena makanya menurut Tiang begini Prof, memperbaiki drainase jalan dan irigasi dan aliran air itu dianggap oleh masyarakat itu urusan wajib atau kan belum urusan wajib. Maka dari itulah otak politisi di Bali ini lebih baik dia memberikan dana itu ke Balai Banjar, Puro dan lain-lain gitu. Itu persepsimu salah. Persepsimu yang salah. Sebenarnya itu hanya segelintir orang saja. Tapi kalaupun ada itu diedukasi. Realitanya begitu, Prof. Makanya diedukasi. Kita kan berada di daerah yang berbeda kan. Kalau sudah langsung digelontor begitu saja ya orang tidak bisa nolak. Oh gitu ya. Orang langsung. Ini udah begini sudah kesepakatan kita begitu. Oh gitu ya. Iya, itu namanya sudah kewajiban harus menerima ya. Sama dengan kita disuguhi nasi, diambil dengan prasmanan kan berbeda. Kalau disuguhin langsung nasi kita itu kan apa suka ada suka kan harus dimakan. Betul. Itu sama dengan anunya itu. Tapi kalau di prasmanan kan bisa kita milih mana yang kita menjadi pilihan. Jadi manusia itu cerdik memilih. Kalau gitu apa artinya skala prioritas? Apa artinya dari pembangunan berbasis skala prioritas? Kalau begitu kan percuma aja kalau kita membuat begitu. Siap. Jadi menurut saya, sekali lagi kembali kita ke persoalan-persoalan hujan dan sampah ini, menurut saya, jadi kalau sekarang bagaimana bansos itu kalau bisa diarahkan sekarang untuk membuat saluran-saluran air karena tahun depan ada kemungkinan dengan hujan yang sama dahsyatnya lebih besar karena lahan-lahan resapan semakin berkurang. Siap. Itu pertama. Lalu kedua begitu juga di pegunungan atau di daerah-daerah tertentu pembangunan villa, pembangunan kebutuhan-kebutuhan sosial tidak dapat dibendung. Apalagi nanti programnya Pak Koster berhasil. Yaitu 4 anak.
kalau programnya Pak Koster ini berhasil dengan 4 anak, di satu sisi programnya Pak Koster itu adalah melestarikan budaya, biar ada wayan, putu, nengah, made, nyoman, komang, dan ketut. Di satu sisi terjadi, sekarang kan rata-rata orang punya anak 2. Kalau sekarang adanya programnya Pak Koster ini berhasil rata-rata 4, berarti ada peningkatan angka kelahiran penduduk Bali 100%. Dari 2 menjadi 4. Tapi ekonomi lesu gimana mau buat? Entar dulu, kalau itu benar, ini kan benar dulu. Kalau terjadi. Kalau itu terjadi, kalau itu terjadi, maka kebutuhan macam-macam meningkat, termasuk kebutuhan akan lahan. Benar nggak? Kebutuhan akan pekerjaan, kebutuhan akan sarana pendidikan, kebutuhan akan sarana kesehatan. Karena itu kan hulu. Betul. Punya anak 2 jadi 4. Ya. Dulunya ada 1.000 keluarga punya anak 22, anaknya 2.000. Sekarang kalau anaknya 1.000 punya anak 44, berarti anaknya berapa? 4.000. Berarti kebutuhannya 4 guli 4. Ini juga satu sisi itu adalah pelestarian budaya, di satu sisi adalah itu ada yang perlu dipikirkan. Tidak hanya mempunyai anak 4 saja, karena ikutannya kebutuhannya berapa yang lain lagi. Dan kedua seperti Irwin katakan, anak-anak muda sekarang mana mau punya anak 4 seperti sekarang kecuali tertentu. Karena kalau dia punya anak 4, rata-rata umur 25 kawin, bisa sampai umur 40 dia tidak pernah keluar, ngurus anak aja kerjanya. Iya, betul, di samping beban ekonomi, juga beban mengurus, beban sekolah dan lain sebagainya. Apalagi pendidikan sekarang di level sekolah publik pemerintah memang murah. Tapi di TK, playgroup, TK, SD swasta mencari ingin pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas mahal, bro. Iya, betul. Iya, berapa uang TK aja bisa 15 juta sampai 40 juta uang gedungnya. Iya. SD yang berkualitas swasta bisa SPP-nya berapa? Bisa 15 juta per bulan. Gila. Nah, gimana itu? jadi di satu sisi memang ini ada sebuah kebijakan yang bagus dari sisi tradisi dan kultural, tapi dari segi efek ikutannya, multiplier effect daripada penambahan keluarga ini adalah tidak gampang dan harus menyiapkan infrastruktur dasar mulai sekarang. Karena itu akan terjadi apabila berhasil loh. Jadi kalau programnya Pak Gubernur berhasil, berarti kan tahun 2000 sekarang kan 5 tahun lagi kan akan TK-TK semua itu. Yang anunya sudah SMP, yang anunya sudah SMA. Jadi punya anak 4, 1 SMA, 2 SMP, 3 SD, 4 TK. Berarti terjadi dan tidak hanya itu aja. Kebutuhan termasuk perumahan pun meningkat. Perputaran juga meningkat. Jadi kalau perumahan meningkat, lahan meningkat. Jadi penduduk meningkat, itu artinya apa? Teori pembangunan berlaku. Alih fungsi lahan juga pasti meningkat. Penduduk dengan kualitas tinggi, itu menjadi modal dasar pembangunan. Penduduk dengan kualitas rendah, beban pembangunan. Sekarang di mana letaknya di ini? Antara kualitas modal dasar pembangunan apa menjadi beban pembangunan. Ini kalau berhasil programnya Pak Gubernur ini harus disiapin mulai sekarang. Saya tidak menolak dari perspektif sosial dan budaya. Saya oke saja, tapi harus disiapin sekarang ini ke depan. Jangan hanya, mohon maaf, kalau habis Pak Gubernur 5 tahun lagi, terus kalau gubernurnya lain lagi, lain kebijakannya. Lain lagi kebijakannya. Iya, biasanya kan begitu kan. Apalagi beda partai. Ada lagi beda partai. Ini yang kita harapkan. Artinya apa? Suatu kebijakan walaupun bentuk imbauan harus memang dipikirkan dari hulu ke hilir. Tidak hanya berpikir step by step, tapi adalah sistematis, masif, terstruktur, kontinu dan berkesinambungan, bahkan universal. Kalau enggak begitu enggak bisa, Win, menurut saya. Oke, siap, Prof. Luar biasa. Ini, Prof. Sedikit memberikan pencerahan politik, sosial, budaya, dan macam-macam. Sekarang terakhir, Win, penutup. Belum ya? Ini penutup. Baru
Penutup solusinya Oke, sekarang. silakan. Biar tidak kita dimarahin oleh masyarakat. Oke, silakan. Solusi apa yang menanggulangi untuk banjir yang kemarin seperti ini? Jangka pendek apa, Win? Jangka pendek seluruh aparat pemerintah harus melakukan gerakan masif membersihkan selokan-selokan air, dan dari hulu harus dicek and recheck menjelang hujan apabila ada pohon tumbang agar digergaji, agar dipindahkan, karena hujan tumbang di sungai itu apabila tersumbat. Ini pernah terjadi di Jemberana, pohon besar tumbang terus menjadi bendungan, membendung di sampah itu, airnya meluber dan menjadi bendungan yang dahsyat sehingga memberangus semua rumah di bawah. Harus di kota-kota semua. Dalam jangka menengah, tolong minimal sekarang di kota-kota setengah jalan dijadikan gorong-gorong, persis seperti jalan tukar pekerisan yang di Panjer. Udah ada contoh. Udah ada gorong-gorong di bawahnya, tukar pekerisan di Panjer itu. Mohon itu jadikan contoh, karena sudah ada. Kalau belum ada, itu jangka menengah ke depan. Jangka panjangnya apa? Edukasi secara sistematis masyarakat bahwa baik dari hulu sampai hilir, edukasi bahwa banjir atau itu tidak akan bisa kita selesaikan oleh pemerintah saja, harus secara bersama-sama, apalagi lahan kita semakin lama semakin berkurang resapannya. Edukasi, jangka panjang edukasi pada masyarakat, harus dari desa sampai ke tingkat provinsi harus diedukasi. Itu adalah lakukan secara terus-menerus. Jangka panjang itu maksudnya bukan berarti jangka pendek, tidak. Sekarang mulai tapi jangka panjang terus dan inti karena generasi berganti. Betul. Gitu maksud saya loh. Yang terakhir adalah apabila ada lahan-lahan pemerintah khususnya ini, lahan-lahan pemerintah ini yang di hulu jangan disewakan. Tanamilah pohon-pohon. Minimal untuk menyangga debit air pada waktu musim hujan, terutama di daerah-daerah pegunungan. Itu perlu lahan-lahan. Bila mana perlu, kalau ada lahan-lahan masyarakat yang dijual, beli oleh pemerintah, ditanamin pohon yang produktif boleh. Pemerintah harus berani melakukan itu, membeli lahan-lahan masyarakat yang dijual karena mereka kepentingan apa, tidak bisa dihindari, untuk ditanamin pohon-pohonan yang produktif maupun pohon-pohonan yang lestari. Itu adalah paling strategik. Dan terakhir, regulasi menjadi panglima. Jangan memandang bulu siapapun. Sikat habis apabila melanggar aturan. Itu yang paling bagus menurut saya. Karena law enforcement. Harga mati dan tidak boleh tawar-tawar karena negara kita negara hukum. Restart, bukan mastad. Terima kasih, Win. Terima kasih, Prof. Semoga sehat selalu, Salam Prof. sehat. Salam sehat. Pokoknya luar biasa, Prof. Dasi Astawa. Kita tutup, Om.